Aduh, maaf. Hei, ngapain kamu di sini? Oh, saya asisten baru CEO. Asisten. Ini CEO kita. Halo, Avio. Saya Riko dari Departemen Pemasaran. Hah, Ha, baik, kita mulai rapatnya. Kalian berdua telat hari ini. Jangan diulangi lagi. Tunggu sebentar. Apa-apaan ini? Sejak kapan kamu jadi asisten saya di perusahaan saya? hari pertama kerja. Dan masa percobaan juga belum lewat. Hah? Ayo mulai rapat. Riko, kamu juga mau jadi asisten? Ya, cepat suruh dia ngeprint lagi. Toilet kepala desa kehabisan tisu. Ha, Menurutmu rencana ini gimana? Ya, cuma pon-pon ini. Serius? Maaf. Bosnya datang. Pak CEO datang. Ya, kok bos duduk di sini? Ya? Selamat pagi semuanya. Rapat hari ini bertujuan untuk berdiskusi dengan rekan-rekan dari Departemen Pemasaran untuk membahas pasokan produk dan pemasaran untuk Q3 dan Q4. Pertama-tama, mari kita minta Pak A untuk membantu memperkenalkan pasokan produk. Di kuartal ketiga dan keempat, ada banyak hari libur. Kami akan bersiap meluncurkan beberapa makanan spesial. Untuk memajang beberapa makanan spesial di rak. Untuk seri makanan warisan budaya yang sedang tren. Kami akan memilih bakpao dan pangsit dari grup makanan Haoda. apa kau nggak lihat masalah sejelas itu? Hah, Saya mengerti. Makanan warisan budaya. Ini ide yang sangat bagus. Ada nilai jual dan keunggulannya. Dan enak. Saya sangat menyukainya. si goblok ini. Apa kau punya ide? Selamat pagi semuanya. Untuk rencana operasional produk, saya punya sedikit keberatan. Apa ini masih Galileo yang dominan di hatiku? Bukankah kamu baru di pekerjaan ini? Kenapa kamu berani ngasih keberatan? Emangnya kamu ngerti apa? Makanan warisan budaya dari grup makanan Haoda itu enak. Tapi proses produksinya beda total. Mereka cuma mempertahankan tampilan luarnya aja. Tapi ngilangin total jiwa dari makanan itu. Jadi saranku, mendingan kita ganti aja. Gila, nggak nyangka dia udah riset soal ini. Gimana menurutmu? Aku setuju banget sama kamu. Aku juga mikirnya gitu, hahaha. Udah kuduga. CEO nggak kompeten ini pasti bakal ngancurin perusahaan. Kalau untuk seri dessert, kita bakal lanjutin. Kerjasama dengan grup Hani. Enggak. Dulu produknya grup Hani emang laris manis. Tapi, seri coklat andalan mereka akhir-akhir ini. Kemasannya biasa aja dan kuno. Nggak cocok sama tone brand kita yang muda. Dan penuh keseruan. Parahnya lagi, mereka pakai krim nabati murahan. Buat gantiin krim hewani aslinya, jadi... Apa pendapatmu? Ya, aku juga rasa itu nggak cocok. Kita bisa ganti ke yang lain, misalnya dessert Taoyuan. Dessert Taoyuan baru aja naikin harga tahun ini. Terus grup Le Xiong. Kasus tuntutan keamanan pangan Lesiong masih bergulir. Kredibilitasnya udah jelek. Gila, berani banget nih orang. Dia ngelawan bosnya langsung di depan orang sebanyak itu. Mantap. Dia bikin si kura-kura kecil itu kelihatan kayak orang lemah. Nih, saya juga udah ngumpulin ide operasional dari produk lain. Saya mau bagi-bagi ke kalian. Pertama, kita harus pastiin pakai krim hewani. Biar kita bisa mempertahankan sebagian besar. Nah, keren, kan? Kita bisa pakai bahan baku dari daerah yang beda-beda. Menurut gue, asisten ini lebih. Lu lihat, Tambahin asistennya dikit aja.
Nggak ngerasa dia kebanyakan ngomong? Heh. Grup si Hai kita ini butuh asisten yang ceplas-ceplos kayak gini. Udah, nggak usah debat. Dua-duanya saya ambil. Gimana? Acting gue nggak buruk kan? Tadi ada momen yang lumayan ekstrim sih. Untung kerjasama kita bagus. Lancar. Gue nggak ngerasa lancar sama sekali. Kenapa Sintong ada di perusahaan kita? Sintong itu Riko. Kamu tahu itu, kan? Nggak tahu. Bukannya udah gue suruh lo selidikin? Gue nggak nemu apa-apa. Lalu kenapa kamu nggak mau dia tahu? Identitas aslimu sebagai CEO? Kak, aku pasti tepati janji. Nanti siang aku traktir kamu makan besar. Kamu tersenyum. Senyummu itu nggak beres. Aku tersenyum ya? Iya. Senyum bahagia tapi penuh nafsu. Wen Pai, aku pastiin satu hal padamu. Kamu lagi dalam masalah. Masalah apa? Ini hotpot DY-nya anak buah. Ini yang kamu bilang makan besar? Ini aku tambahin bumbu spesial. Cepetan duduk. Cium deh. Wangi kan? Wanginya menggoda banget, ya kan? Iya. Hei, kenapa kamu tiba-tiba datang ke grup si Hai kami? Buat jadi presiden? Bukan sebagai asisten CEO. Bukannya kamu kaya raya? Jangan ngomong, biar aku tebak. Pasti ayahmu ngasih kamu misi. Wen Peiyan. Kamu harus cari pacar. Buat warisin bisnis keluarga kita. Jadi kamu temukan aku buat jadi pasangan kontrak. Belajar di grup si Hai secara diam-diam. Terus balik buat ambil alih bisnis kamu. Benar, kan? Benar. Grup si Hai ini pasti pesaing bisnismu. Kamu di sini jadi mata-mata. Belajar itu yang paling penting. Tapi kamu datang di waktu yang salah. CEO baru kita yang sekarang. Itu cuma sampah nggak berguna. Kamu nggak bakal belajar apa-apa darinya. Gimana? Enak nggak rasanya? Yang penting MAH enak aja. Aku ada yang mau ditanyain nih. Silakan aja, selama masih dalam kemampuanku. Pasti aku bantu. Lu kenal kissing? Maksud lo selebgram kissing itu? Iya. Gue mau lo bantuin gue bujuk si brengsek kecil itu. Supaya diajak kontrak si kissing ini. Atau kolaborasi live streaming gitu? Tapi katanya dia tinggalnya di luar negeri terus, kan? Ya tinggal beli tiket pesawat aja kan. Susah amat. Lo kan udah bilang sendiri. Lo sekarang udah jadi asistennya. Ya sekalian aja bantuin gue omongin. Soal ini, ya. Tunggu dulu. Si Kissing balik. Tuh, si bajingan kecil nyariin lo. Cepetan makannya. Orang ini pendendam banget, tahu. Kalau lo bikin dia tersinggung, bisa berabe urusannya. Hei, Departemen Operasional. Udah ngirim proposal acara jangkar baru, kan? Apa isinya? Ada yang menarik? Beneran nggak mungkin dia.
Pasti dong. Dan kalau Kissing mau cari info dari kamu, jangan pernah kasih tahu dia soal hubunganku sama Sintong. CEO. CEO Sintong. Kamu ini kenapa sih? Seenaknya banget. Kenapa nggak ketuk pintu dulu? Begini caranya bikin kopi. Ngerti nggak? Jangan sampai aku yang ngajarin kamu 2 kali. Kenapa nggak ketuk pintu? Kenapa nggak ketuk pintu? Hah? Aku buru-buru. Aku benar-benar minta maaf. Aku udah baca rencana untuk Ancor baru itu. Aku kesini mau bahas ini. Perusahaan Kak, bukannya mau buka ruang live streaming baru ya? Sinonim dari live streaming itu kan vitalitas. Dan wanita mandiri. Menurutku, Kissing itu paling cocok berdasarkan poin-poin ini. Tapi kenapa kamu malah nolak Kissing? Tolak dia. Aku rasa Kissing itu nggak bagus dari segi manapun. Emangnya kamu ngerti apa? Aku nggak enak hati. Kamu gila ya? Setahuku, Kissing itu berasal dari keluarga yang sangat berada. Tapi bertahun-tahun, dia nggak pernah ngandelin sumber daya keluarganya. Dia kerja asal demi selangkah. Dan sekarang udah jadi Ancor top. Dia itu nggak bisa cuma digambarin sebagai streamer. Atau selebgram. Menurutku, Kissing itu representasi paling sempurna dari wanita modern. Dengar. Kissing itu nggak cocok. Kita cari kandidat streamer lain aja. Oke. Gue tanya deh. Hei, Aku M. oke. Gue tanya lu. Dengan afinitas penuh. Dan imut. Apa banyak host kayak gitu? Populer bertahun-tahun. Tanpa skandal. Dan tanpa ulasan buruk. Apa banyak host kayak gitu? Penjualan live streaming masuk top 10 sepanjang tahun. Apa banyak host kayak gitu? Nggak banyak. Tapi, nggak ada tapi-tapian. Jawabannya udah jelas. Kissing itu mutlak. Dan kandidat terbaik buat Sinonim adalah kandidat terbaik buat live streaming room kita. Saran dari Sintong itu sangat bisa diperdebatkan. Gimana menurut kalian? Itu semua cuma persona. Lu beneran kenal dia? Ya jelas kenal lah. Bos, cukup. Menurut gue. Apa sekretaris lo baru gila ya? Gue nggak mau denger opini lo. Itu opini gue. Bikinin rencana jangkar baru dalam 3 hari. Udah gitu aja bubar. Sintong, Jangan marah. Sintong juga mikirin perusahaan. Kata Hulu, Maaf, aku hilaf. kata Kissing dia mau ketemu aku. Tolong cek dia buat aku. Ada apa lagi sih dia? sekretarisnya CEO akhir-akhir ini agak sombong ya. Tapi kamu malah lebih sombong. Kan udah dibilang gak bakal bisa. Kamu ini keras kepala. Sekarang banyak Ancor yang mau tanda tangan sama kita. Kenapa sih kamu masih ngotot sama Kissing terus? Iya, aku mohon lepaskan Kissing. Dan aku juga, ya? Aku cuma punya satu pikiran sekarang. Aku mau ikat Galileo di tiang Romawi. Terus bakar dia hidup-hidup. Nih, aku kasih saran. Kamu mending loncat ke Kissing aja. Biar Bruno yang mati kebakar. Galileo ini benar-benar nggak beretika. Nggak percaya aku. Masa aku nggak bisa ngurusin Rico? Gue tahu kenapa si CEO nolak proposal lo. Kenapa? Gue kasih tahu rahasia. Lo harus sumpah ke gue bakal jomblo selamanya. Dan gak bakal cerita ke orang ketiga. Gue sumpah bakal jomblo 8 turunan. Nggak bakal cerita ke siapapun. Apaan sih? Kissing itu saudara kembarnya Galileo. Ya Tuhan. Tapi mereka nggak mirip. Kembar itu ada yang monozigot dan dizigot. Lo bener juga. Kalau gitu. Kalau mereka saudara. Bukannya kerjasama mereka harusnya lebih lancar? Iya. Rumah konglomerat itu kompleks. Awalnya, bisnis keluarga itu diwariskan ke anak laki-laki.
Tapi si adik Kixin, dia berhasil bangun kerajaan sendiri. Bikin sang chairman terkesan. Gue ngerti maksud lo. Saudara itu lagi rebutan warisan si Hai. Justru karena itu, kita makin gak boleh biarin si kura-kura busuk itu berhasil. Dengan visi dan kemampuan dia yang cetek itu. Mana bisa dia dibandingin sama Kissing? Aku mau bantu sang putri naik tahta. Stella, kok kamu bisa tahu banyak banget? Karena mantan CEO itu omku. Cih. Udah gue duga, ini bisnis keluarga. Halo, Kak Kissing. Permisi, maaf ganggu. Aku ngefans berat sama kakak. Ini hadiah buat kakak. Kakak mau kasih tanda tangan? Mau. Tapi aku mau kakak tanda tangan di sini. Halo, perkenalkan, aku Sintong. Aku spesialis operasional dari grup Sihai. Aku kesini untuk mengundang kakak. Jadi bintang tamu di live stream makanan Sihai kami. Aku kurang paham maksudmu. Kamu pasti bikin keputusan ini sendiri, kan? Mana mungkin si Hai mengundangku sebagai bintang tamu? Jujur aja, aku yang buat rencana ini atas inisiatif sendiri. Kakak bisa lihat dulu. Kalau kakak tertarik dan setuju, nanti aku bisa coba bujuk perusahaan. Nggak usah, makasih ya niat baiknya. Aku nggak mau ke si Hai sebagai bintang tamu. Aku ngerti. Sebagai pemegang saham kecil Sihai dengan pukul 0,1%. Aku cuma mau menyampaikan pendapatku. Antara kamu dan presiden saat ini. Aku lebih pilih kamu. Aku berharap kamu bisa jadi pemimpin masa depan Sihai. Karena kamu setulus ini. Lebih baik aku lihat dulu kontraknya. Oke, silakan dilihat. Kok bisa Wen Peiyan ada di HP Kissing? Dan itu foto close-up mereka berdua. Jising pernah ketahuan punya pacar. Tapi identitas pacarnya nggak jelas. Jangan-jangan orang itu Wen Peiyan? Wen Peiyan yang mutusin Kissing. Dan Kissing masih kepikiran dia. Nah, ini dia titik tembusnya. Rencananya bagus. Tapi maaf ya, aku belum kepikiran ke si Hai sekarang. Gak apa-apa. Aku cuma mau tanya. Sebenarnya apa hubunganmu dengan orang ini? Kamu nggak tahu hubungan kami? Mantan pacar. Udah putus, tapi belum ganti wallpaper juga. Berarti kamu masih ada rasa sama dia. Ya? Kalau gitu, kayaknya aku bisa bantu kamu baikan lagi. Loh, kalau kamu mau. Tapi, apa hubungan sama dia? Aku partnernya. Kamu pede bisa berhasil? Tentu saja. Aku yakin gak ada cowok yang bisa nolak cewek sekeren kamu. Hei. Hehe. Tanda tangan sini. Tanda tangan. Aduh, maaf. Makasih ya. Selamat bekerja sama. Saya juga Xiao Xing. Kerja sama apa nih? Bos, boleh minta kontaknya? Loh, tadi ngomongin apa sih? Aku nggak kedengeran jelas. Si kura-kura kecil itu pasti sudah mengantisipasi langkahku. Dia sengaja mendahului untuk menggagalkan kerja sama kita. Saya di sini mewakili seluruh Xiao Xing untuk menginspeksi Kixing. Bos, ngapain kamu di sini? Urus saja urusanmu sendiri. Kalau nggak ada perlu, silakan pergi dulu. Oke, baiklah. Kalau begitu aku tidak akan mengganggu reuni kakak beradik ini. Ya. Tembakan pertama untuk Kixing mengambil alih Sihai. Sukses. Ayo kita belanja. Sintang ini, yang pernah kamu ceritakan sebelumnya. Si pacar palsunya Wen Peiyan itu kan? Ya, nggak nyangka dia sepersisten itu. Ayah kita bilang, selama Wen Peiyan punya pacar, dia baru bisa ambil alih Sihai.
Makanya dia nyari Sintong buat jadi pacarnya. Tapi yang gak dia duga, Sintong sekarang malah kerja di Sihai. Dan dia selalu ngira aku ini CEO-nya. Sementara kakakmu itu cuma asisten. Gimana? Udah cukup jelas kan? Aku ngerti, tapi kayaknya aku belum terlalu ngerti. Aku cuma ngerasa, mereka berdua kelihatannya cocok banget. Jadi, kamu beneran mau jadi bintang tamu? Aku nggak cuma mau jadi bintang tamu. Aku mau dia memperbaiki hubunganku sama Wen Peiyan. Maksudmu apa? Dia pikir aku ini mantan pacarnya Wen Peiyan. Hah? Kok malah marah sih? Situasinya aja udah cukup kacau. Kamu ini malah menambah runyam. Jangan marah, dong. Kenapa galak banget, sih? Udah berapa lama, nih, nggak ketemu aku? HM. Cium aku. Abangku belum tahu hubungan kita, kan? Sekarang dia cuma peduli sama perusahaannya. Dan dirinya sendiri. Serta kepercayaan. Aku tuh kayak angin, nggak dianggap. Aku malah penasaran dan nggak sabar. Melihat reaksinya pas dia tahu kita jadian. Nggak, aku nggak berharap begitu. Dia pasti bakal gila kalau tahu. Pokoknya, suami jelek pun harus tetap ketemu kakak ipar. Biarkan badai datang lebih kencang. Dah. Sini, dah. Tumben banget, nih, hari ini. Banyak banget makanannya. Aku mau minta tolong, nih. Tapi aku kasih tahu dulu, ya. Aku tolak semua yang berhubungan sama syuting. Bukan soal syuting. Aku ada ujian kualifikasi psikologi minggu depan. Soalnya tentang hipnotis. Aku nggak terlalu jago. Jadi, aku mau minta tolong kamu. Jadi kelinci percobaanku, ya. Bukan kelinci percobaan. Sekarang, bayangin kamu lagi di pantai. Angin laut lagi belai-belai wajahmu. Dan sinar matahari yang hangat menyinari kamu. Kamu merasa nyaman banget. Sekarang, bisa ceritain soal mantan kamu, enggak? Gue nggak ngerti apa yang lo omongin. Apa kamu masih mikirin dia? Nggak tahu. Anjir, mulutnya rapet banget nih orang. Ganti cara lain deh. Apa kamu punya momen berdua yang paling susah dilupain? Iya, Waduh, brengsek. bos lo brengsek. Loh? Apa lo nggak mau momen indah ini berakhir gitu aja? Putus baik-baik setelah kerja sama selesai. Dan nggak akan saling kontak lagi. Setuju. Selamat bekerja sama. Apa kamu cinta dia? Heh, Apa kamu mau lanjut lagi sama dia? Kalian berdua tuh masih saling cinta. Tapi sama-sama gengsi ngalah duluan. Kadang, sekali berbalik arah, bisa jadi penyesalan seumur hidup. Karena kalian saling cinta. Gue bakal bantuin kalian.
Sekarang kamu bisa buka mata pelan-pelan. Gimana rasanya? Kapan aku ketiduran? Makasih atas kerjasamanya. Bangun dan ayo makan. Besok adalah hari kencan. Jangan lupa sisihkan waktunya. Ayahmu masih belum percaya juga? Mana mungkin dia percaya segampang itu? Sebenarnya, nggak ada lagi yang ngawasin kita. Aku cuma pengen kencan sama kamu. Ini cuma kesempatan aja. Selamat pagi. Aku mau kencan pakai ini hari ini. Ini namanya kencan sepeda. Tapi, Hai, Jintong, tidak disangka. Bisa ketemu kamu di sini. lama nggak ketemu. Kissing sudah setuju buat kerja sama dengan kita. Dia sudah putuskan. Buat jadi bintang tamu di live stream si Hai. Katanya CEO. Nggak usah pikirin si berandalan kecil itu. Aku punya rencana sendiri. Kalian berdua, Kami nggak saling kenal. Kami ini kenalan lama. Lama nggak ketemu. Kamu masih jaga badannya, dan dadamu masih sebesar itu. Hahaha. Kenapa mukanya kusut gitu? Oh, kalian lagi kencan, ya? bukan gitu. Kenalin, nih. Dia pacarku, Sintong. Gak perlu deh pakai aku buat manasin mantanmu. Lagi pula, mana mungkin aku bisa bikin Kissing marah? Kita kan sekarang lagi kencan, jadi... Karena kita udah kenal deket semua. Gimana kalau kita main bareng aja? Nah, gitu dong. Kita bisa nostalgia ria sambil ngobrol. Yuk, ayo. Ngobrol yang asik ya kalian. Kamu tuh ya. Apaan sih? Kamu tahu hubungan dia sama si CEO, kan? Ya tahu, dia kan adiknya Presdir. Nah, terus buat apa dong semua ini? Aku cuma berharap kalian bisa balikan. Balikan, katamu? Rujuk gitu maksudnya? Kamu ngomong apa sih pas dihipnotis waktu itu? Emang aku ngomong apa? Kamu bilang kamu masih cinta sama dia. Aku cinta sama dia? Cinta sama siapa? Aku? Itu kayaknya bagus, ya. Aku mau ngambil footage buat vlog, ya. Pacarmu cantik juga. Apa tujuanmu datang kemari hari ini? Katanya ayah bilang, kalau kamu nggak bisa ngambil alih perusahaan tanpa punya pacar. Makanya kamu pacaran sama dia. Kalian cuma pura-pura, ya? Urusanmu apa, sih? Aku cuma khawatir sama kamu. Kenapa kamu malah bentak-bentak aku? Sebagai adikmu, aku cuma perhatian soal calon pasangan hidupmu. Memangnya kenapa? Aku peringatkan kamu dari sekarang. Jangan coba-coba main-main sama aku. Kakak. Oh, Mereka berdua ini pasangan yang serasi banget. mana mungkin aku punya niat buruk? Kalau gitu, aku tinggal bilang ke ayah. Kalau kamu bohongin dia, ya? Boleh juga tuh. Kamu kenapa, sih? PR-ku belum selesai. Gawat, nih. Kamu bisa pakai punyaku. Terus, kamu gimana? Kak,
Nggak apa-apa, Wen Peiyuan. Suruh orang tuamu kemari. Kamu benar-benar mengecewakan. Nona Jiangyan? Baik. Aku Wen Peian dari kelas 1, SMA kelas 1. Aku sudah selidiki situasi keluarga kita. Kamu kandidat terbaik untuk masa depanku. Jadi, aku mau ngomongin soal pernikahan kita. Kenapa kamu lakukan itu tadi? Aku cuma mau bantu kamu. Wen Peiyan, panggil orang tuamu ke sini. Kamu benar-benar mengecewakanku. Bisa bantu aku kasih surat ini ke kakakmu? Baik, Wen Peiyan. Ini balasan suratmu. Terima kasih. Ini nggak terlihat bagus. Ya, seperti ini saja. Kamu nggak apa-apa? Tidur sana. Kenapa kamu balas surat orang lain sembarangan? Kakak, aku pikir hal kayak gini bakal ganggu pelajaranmu. Makanya aku sekeras itu padamu. Apa kamu mau marahin aku gara-gara dia? Wen Peiyan, panggil orang tuamu ke sini. Kamu sungguh sangat mengecewakanku. Sejak kecil, adikku tersayang selalu pakai cara yang sama. Untuk bikin kakaknya jadi orang yang mengecewakan di mata ayahnya. Sekarang dia menatapku dengan tatapan yang sama. Aku nggak akan tertipu oleh tatapannya lagi. Aku sudah berencana untuk menikah. Percaya atau tidak, aku nggak perlu buktiin apa-apa ke kamu. Kalau begitu, ini jadi janggal. Sebenarnya, King Tong yang undang aku ke sini hari ini. Dia pikir aku adalah mantanmu. Biar gue jadi tamu. Dia janji mau mempertemukan lo sama gue lagi. Tapi gue nggak ngerti. Apa maksudnya cewek lo itu? Apa demi perusahaan, rela berkorban? Lo kelihatan agak sedih. Dia dorong lo ke orang lain, itu melukai harga diri lo. Jangan-jangan dia cuma acting? Apa lo beneran tega? Abang? Lo tahu itu cuma salah paham. Kenapa lo tetap datang ke pertemuan ini? Gue nggak bisa jelasin salah pahamnya dengan jelas. Gue cuma bisa nekat datang. Kalau nggak, ini bakal nyusahin lo. Lagi pula, gue cuma kangen sama abang. Lo bakal lapor ke papa? Abang? Gue udah dewasa. Gue mau bertindak secara terbuka. Dan ngambil lagi semua yang jadi hak gue. Apa? Manajemen perusahaan. Bisa nggak? Lo jangan bikin ulah terus? Gimana sih? Gue bukannya bikin ulah. Kenapa sih kalau cowok tuh bertindak ambisius? Itu disebut ambisi. Tapi kita, para cewek, dibilang cuma bikin ulah. Kenapa? Papa udah bilang, nggak apa-apa. Siantong? Kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa, cuma keselio aja. Sini, lihat. Nggak apa-apa, aku udah biasa keselio kok. Sini, aku bantu Di. Makasih. Hati-hati ya. Tuh kan, aku bilang apa? Kissing masih di sini. Turunkan aku. Heh, Tunggu di sini, aku naik motor dulu. Tungguin aku. Kiki, duduk. Maaf ya, udah ganggu acara kumpulmu. Nggak apa-apa, semenjak aku tanda tangan kontrak itu. Bagaimanapun juga, aku pasti akan memenuhi kewajibanku. Sebagai tamu. Berkali-kali pun aku lakukan. Kamu ternyata lebih baik dari yang aku kira. Ayo pergi. Dadah.
Kemana Kissing? Kissing bilang dia ada urusan, jadi duluan. Sini, Aku bisa sendiri. pelan-pelan. Duduk yang benar. Oke. Jalan. Jangan ikut campur urusanku lagi, oke? Kalau kamu benar-benar suka banget sama 11 Sing, aku punya cara buat meyakinkan si CEO. Memang kamu bisa apa? Ya udah, nggak usah khawatir. Hari ini, kita akan turunin harga. Hari, kita diundang ke kantor pusat Lin Dessert. Bisa kamu lihat sendiri. Dipenuhi dengan kue-kue mungil. Lin Dessert selalu jadi pemimpin di industri ini. Coba lihat yang ini. Coklat paling klasik dan mousse hitam putih. Gila, nggak nyangka Wen Tian beneran bisa meyakinkan Galileo. Ngontrak Kissing. Kayaknya dia masih suka banget sama Kissing. Dia pasti seneng banget bisa bawa Kissing masuk perusahaan. Aku harus cari kesempatan buat bilang ke dia. Aku itu CEO Silai yang dia benci. Entah dia bisa terima atau enggak. Aku harus ambil langkah ini. Lapisan mousse coklat putih yang murni dan manis. Dan di bawahnya ada kue coklat yang lembut dan padat. Kenapa ada sedikit kesedihan di matanya, ya? Oh, hari ini banyak banget kue kecil. Sayangnya, aku nggak bisa makan. 3, 2, 1, mulai. Hang. Kenapa? Kamu nggak apa-apa? Kamu nggak apa-apa? Oli semangat banget, ya ampun. Dia pasti nutupin aku. Masih aja jual mahal. Jelas-jelas kamu juga peduli sama Kiki. Tanganmu sakit? Iya, Lo udah jadi kakak gue selama 8 tahun. Hubungan persaudaraan ini jelas dalam banget. Gue nggak lihat ada perseteruan ala orang kaya di sini. Gimana kalau kita ke rumah sakit dulu aja? Syuting hari ini bisa dibatalin kok. nggak apa-apa. Ini cuma luka kecil. Nggak usah tunda syuting. Enggak. Gimana kalau ternyata retak tulang? Olie kayaknya lebay banget sih. Ya, biasa aja sih. Emang dari dulu orang ini nggak punya bakat akting. Darah lebih kental dari air. Cuma kelihatan pas lagi krisis doang. Retak tulang itu serius, loh. Nggak apa-apa. Nggak usah dibesar-besarin. Sutradara, kita lanjut aja. Kita ambil satu adegan lagi. Bener tuh, Kissing udah tanda tangan kontrak sama si Hai. Kalau gitu gue harus cepet-cepet bantuin dia dapetin Wen Pei-an. Ayo kita lanjut syuting. Lanjut terus, semangat. Kita mulai kerja lagi. 3, 2, 1, action! Live gue bukan 98 atau 88. Cuma 68. Hari ini cuacanya cerah banget ya. Iya, Setiap tanaman dan pohon di sini. Gue hafal banget. aku ingat itu. Dulunya panti asuhan. Iya. Aku besar di sini. Tapi nggak nyangka hari ini syuting di sini. Kalau dia tahu aku sengaja pilih tempat ini, dia pasti bakal tersentuh banget. Demi nembak kamu, aku dari set, tahu. Nggak milih banyak tempat bagus. Aku malah pilih syuting di sini. Efeknya pasti kurang maksimal. Kamu tahu nggak? Dulu waktu kecil aku suka gambar di sini. Dikelilingi bunga-bunga. Nggak nyangka sekarang masih sama. Penuh bunga. Mana mungkin aku nggak riset dulu. Dan asal bertindak. Bunga-bunga ini habis syuting juga dibuang. Sayang banget. Nanti biar aku jual online aja. Biar dapat untung. Nah, sekarang suasananya udah pas. Dan waktunya juga tepat. Aku harus bilang sekarang. Tahu nggak nama pot bunga yang itu? Hah? Gampang banget buatku.
Di mitologi Yunani kuno, Adonis itu dewa cinta dan kecantikan. Pemuda ganteng kesayangan Afrodite. Dia mati digigit babi hutan waktu berburu. Air mata dan darah Afrodite menetes. Lalu berubah jadi bunga ini. Jadi bunga ini juga lambang kecantikan dan cinta. Yang P. Bukankah ini yang Mudan? Kayaknya dia pasti kelepek-kelepek sama gue. Sintong, ada yang mau gue omongin. Kamu tahu. Kamu sudah tahu. Tentu saja aku tahu. Sejak kapan kamu tahu? Aku sudah tahu dari dulu. Jadi, kamu sudah tahu soal itu. Aku sudah tahu kalau kamu masih suka sama Kisin. Dan mau aku yang bicara baik-baik buat kamu. Kamu bisa membujuk Xiaowang untuk bekerja sama kali ini. Karena kamu masih punya perasaan padanya. Kamu cuma pura-pura kuat aja. Mulut kamu paling keras dibanding seluruh tubuhmu. Yang mau aku omongin itu. Udahan aja deh. Udahan. Aku Xiaowang. Masih sakit? Wah, hubungan kakak adik ini. Jauh lebih baik dari yang gue kira. Ada apa ini? Kalau ditiup, nanti nggak sakit. Sakit. Apa mereka berdua nggak kelewat lebay? Ya? Punya keluarga itu enaknya bukan main. Udah cukup? Belum. Nanti malam pulang dan bantuin aku ngilangin sakitnya ya. Mereka berdua lagi acting apa sih? Hubungan kakak adik ini agak terlalu dekat deh. Iya. Jari Jising harusnya gak apa-apa. Semuanya, makasih buat kerja kerasnya hari ini. HM, lu gak ada yang mau diomongin ke Jising? Kamu cantik banget hari ini. Makasih. Rencana nembak hari ini gagal. Meski Wen Peiyan masih agak malu-malu. Tapi tetap ada kemajuan. Senangnya bisa selesai tepat waktu. Syuting hari ini lancar banget. Iya selesai cepet banget. Gimana kalau kita makan malam bareng? Gue gak ikut. Gue lagi jaga berat badan. Lo makan yang banyak aja ya. Nanti gue ada urusan. Gak bisa ikut kalian. Kenapa sih lo selalu jutek gitu ke orang? Gue lapar, gue mau makan. Hei, lo tuh gak akan pernah bisa ngejar. Bintang 7 kita. Paket pasangan? Iya. Toko ini lagi ada promo foto check-in hari ini. Kamu bisa dapat diskon 60% di Xiaolan Book. Ngapain sih harus pesan paket? Nggak bisa pesan sendiri-sendiri? Berapaan sih mahalnya? Mikir dong soal perusahaan. Aku belum nanya kamu loh. Gimana caranya kamu bisa meyakinin Galileo? Buat tanda tangan sama Kixing? Galileo tuh nggak kayak yang kamu pikirin. Dia setuju begitu aja tanpa banyak omong. Ya gitu doang. Iya. Sesimpel itu. Aku cuma ngomong apa yang aku pikir. Ke dia. Kamu nggak curiga ada jebakan di tengah-tengah? Harusnya aku kasih tahu Kixing ya. Terserah. Kamu panik banget pas Kixing terluka tadi. Aku bisa lihat itu. Kamu masih aja belum bisa melupain hubungan kalian berdua. Diam dulu. Aku tahu. Aku tuh nggak mau nyepak dia. Lihat deh kamu. Kamu harus belajar buat jujur sama perasaan kamu sendiri. Lari nggak akan nyelesain masalah apapun. Yang harus kamu lakuin itu. Kamu harus berani ngungkapin cinta kamu ke dia. Kenapa kamu melihatku seperti itu? Mau makan aku hidup-hidup?
Jangan khawatir. Aku akan bantu kamu ajak Qixing keluar besok. Jangan main-main sama pisau. Awas ya, aku bisa telepon polisi. Coba lihat ini, hahaha. Yang ini juga bagus. Ngapain kamu di sini? Memangnya aku tidak diterima di sini? Aku yang mengundang Qixing ke sini. Hari ini ulang tahunku. Jadi, hari ini adalah ulang tahunmu. Iya. Jadi, hari ini kalian berdua dapat keistimewaan. Kalian yang pesan, dan aku akan memasak. Kita mau pesan apa? Memang kamu masak semuanya? Tentu saja, sambil jalan sambil belajar. Ayo bilang, kalian mau makan apa? Aku mau sawi hijau. Tumis tahu kering. Ikan kakap kukus. Jamur boletus. Oke, Satu lagi. Liu Xiangsu yang dulu sangat kita suka. Aku pesan 1. hidangan ini seharusnya cukup untuk kita bertiga. Ini ulang tahunmu, kamu bosnya hari ini. Wah, hei. Itu makanan yang sangat kalian berdua suka. Apa? Ya, namanya? Resep Liu Xiangsu. Kamu bisa cari resepnya sekarang. Iya, nih. Belajar dan langsung masak sekarang. Enak, kan? Hem. Aku ini orangnya terbuka. Hari ini, atas nama ulang tahunku, aku undang kalian ke sini. Tujuannya biar kalian balikan. Balik lagi kayak dulu. Aku tegaskan, dia dan aku itu bukan pasangan beneran. Tolong jangan dipikirin soal ini. Kenapa? Gimana kalau dia nggak mau mulai lagi dari awal? Ah, dia cuma pura-pura. Kamu nggak tahu. Kemarin, di lokasi syuting, pas lihat kamu terluka. Dia paling bukan main, bagi siapapun. Tatapan matanya itu. Orang yang punya mata aja pasti ngerti. Singkong, kamu sama sekali gak ngerti situasinya. Aku ngerti kamu. Dengerin aku ya. Kalian berdua tuh cuma. Sama-sama nggak ada yang mau ngalah duluan. Dengerin aku beneran nggak tega lihat. Dua orang yang sebenarnya saling cinta. Cuma saling kehilangan gini aja. Kadang, kehilangan itu bisa seumur hidup, loh. Udah, yuk minum. Kita mabuk-mabukan aja. Sampai mabuk berat. Hang. Liu Xiangsu yang kamu cintai. HM. Makan yang banyak. Bersulang. MM. Aku mabuk. Itu urusanmu sendiri. Kamu bisa menyelesaikannya sendiri. Aku tidak akan ikut campur urusanmu. Aku mau tidur dulu. Sudah larut malam. Kita sudahi saja di sini. Ya. Tidak. Kamu harus lanjut. Kamu harus terus bicara. Lebih baik kamu bicara sampai ada hasilnya. Hatiku sedang kacau, jangan keras kepala. Aku bisa lihat itu. Kalian berdua sepertinya belum cukup minum. Karena kalian seperti ini, rasanya seperti aku yang menghancurkan suasana. Ayo, biar aku minum sedikit lagi dengan kalian. Mari kita lihat apa lagi yang bisa kalian bicarakan. Ayo, jangan sia-siakan makanan enakku. Aku tidak menyangka kamu begitu sabar padanya. Sepertinya tebakanku benar. Kakak, kamu mungkin terlalu dalam. Hubungan kita hanya sebatas kerjasama. Kamu cukup keras kepala. Apa kamu tidak ingin tahu? Apa King Tong menyukaimu atau tidak? Alasan apa yang membuatnya tidak menyukaiku?
Omonganmu itu sampah, cuma bikin bau. Oh. Jadi, menurut lo gimana pendapatnya? Gue pikir, Gue pikir. Hari ini, di hari yang super penting ini, gue mau bentuk tim bertiga sama kalian berdua. Buat diskusin rencana besar si Hai. Diskusin gimana caranya bantu Kissing. Buat rebut balik hak manajemen tertinggi si Hai. Pertanyaan. Silakan. Bos lo itu kok payah banget sih? Hahaha. Pertanyaan bagus. Bos gue itu punya 3 dosa besar. Ketiga, rencana yang gue tulis setelah begadang semalaman. Dia bilang ke gue nggak ada dukungan datanya. Emang data sepenting itu? Kedua, buat orang-orang kaya kita, yang ninggalin pendidikan demi cari nafkah. Emang kita seburuk itu? Apa? Kita emang kalah dari mereka yang lulusan kampus top? Apa dia bisa lihat kemampuan kita yang sebenarnya? Dan yang paling penting, dia itu pelit. Kissing jelas punya kemampuan. Dia takut kemampuan Kissing bakal ngalahin dia. Makanya dia nggak mau tanda tangan kontrak sama adiknya sendiri. Hatinya sempit banget. Sumpah. Nggak ada udah. Jadi, apa ini adil? Kalian pikir ini nggak adil, kan? Betul. Di dunia ini nggak banyak hal yang adil. Ki-11 itu jelas-jelas luar biasa. Tapi cuma gara-gara dia perempuan. Dia disingkirkan sama keluarganya sendiri. Bahkan mereka bilang itu demi melindungi perempuan. Katanya demi melindungi perempuan. Kamu tahu seberapa keras perjuangan perempuan? Dapetin. Apa yang bisa cowok dapetin sejak lahir? Kissing. Aku tahu kamu pasti sakit banget. Alasan kamu ganti nama adalah biar kamu bisa genggam nasibmu di tanganmu sendiri. Kamu hebat. Cuma karena aku perempuan. Haruskah aku dibuang sama orang tuaku sendiri? Aku kasih tahu rahasia kecil, ya. Sebenarnya, hari ini tuh bukan ulang tahunku. Hari ini adalah hari aku diadopsi dari panti asuhan. Aku bahkan gak tahu tanggal berapa ulang tahunku sebenarnya. Makanya, aku selalu bilang ke diri sendiri, aku harus kerja keras. Aku harus lebih kerja keras lagi. Aku harus kerja keras cari uang. Aku harus buktiin diri. Demi semua orang, aku nggak seburuk itu. Aku mau buktiin ke semua orang. Tapi gue malah ngerasa, nggak ada satu orang pun yang beneran peduli sama gue. Gue juga bingung. Gue harus buktiin ke siapa lagi. Gue peduli kamu itu hebat. Sekarang gue bantuin lo gebuk si keparat itu. Oke, Setuju? gebuk si kura-kura. Gebuk aja sampai bonyok. Ayo sekarang. Kiki, Sinteng bilang pikiran lo sama. kayaknya apa yang gue pikirin emang gak penting. Gue cuma mau lindungin lo. Gue udah gede, Kak. Gue juga bisa lindungin lo. Jagain dia baik-baik. Gue mau tidur.
Waduh. Wow, cantik banget. Iswa, kamu yang siapin? Kamu siapin buat kissing? Ini buat kamu. Sintong? Gue nggak peduli apa yang udah lo alamin sebelum ketemu gue. Tapi gue harap, mulai hari ini, hari-hari lo bisa penuh warna. Persis kayak bunga-bunga ini. Aku akan selalu ada buat kamu. Selamat ulang tahun. Ada agent di sini? Nggak ada. Oh, nggak ada. Kayaknya aku belum sadar sepenuhnya nih. Kepalaku pusing banget. Aku tidur lagi dulu ya. Selamat malam. Ya udah, kamu tidur cepat ya. Kamu nggak apa-apa? Aku nggak apa-apa. Jangan Kamar kamu di sebelah sana. Aku nggak suka. Maksud dia ngomong gitu hari ini apa sih? Apa beneran dia suka sama aku? Nggak mungkin banget. Yang tenang. Kalian berdua, cuma pasangan kontrak doang. Lagi pula, dia itu playboy capruk. Nggak ada yang bisa disukain. Paling-paling cuma main-mainin kamu. Jangan percaya. Dia nggak seplayboy itu kali. Hati-hati. Hah? Xiao Wang jemput Kixing langsung. Kayaknya hubungan kakak adik ini baik-baik aja. Agak terlalu sempurna buat jadi kenyataan, ya. Aku. Stella ngapain sih? Aku mau nanya sesuatu. Hah? Nggak tahu Hah? Chairman kita udah nikah berapa kali sih? Kamu udah gila ya? Chairman dan istri pertamanya itu dijodohkan sejak lahir. Mereka udah bersama puluhan tahun. Nggak pernah ada gosip miring tentang mereka. Terus menurutmu, mungkinkah Galileo itu anak angkat? Atau Kissing yang diadopsi? Mana mungkin? Wajah mereka mirip banget. Memangnya mirip? Menurutku, asisten itu lebih mirip dia. Apa? Sejak kapan matamu buta? Aku kenal dokter mata yang bagus. Nih, Berani-beraninya kamu ngomong begitu? mereka mirip. Wen Peiyan, Galileo, atau yang lainnya. Dasar anak nakal.
Tungguin gue, brengsek. Kami benar-benar saling cinta. Kenapa kamu gak pernah bilang padaku? Aku anggap kamu sahabat, tapi kamu malah mau deketin adikku. Aku selalu pengen bilang. Cuma belum ada kesempatan yang tepat aja. Sejak kapan kalian jadian? Jangan ketawa. Sebenarnya, waktu SMA, kami udah saling jatuh hati. 8 tahun, bro. 8 tahun dan kamu gak punya waktu buat bilang ke aku. Oh luo? Aku ketipu aktingmu selama 8 tahun. Aku juga serba salah. Semoga kamu bisa maklum. Pertanyaan terakhir. Waktu kamu deketin aku, kamu memang niat jadi sahabatku? Atau buat deketin adikku? Aku mau dua-duanya.